Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pagi ini kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Rabu 4 Maret 2026. Bersama saya Nathanael Harjono. Sebelum merenungkan sedikit firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas hari baru dan kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pagi ini boleh merenungkan kembali sebagian firman-Mu. Pelengkapilah kami dengan hikmat-Mu, supaya memahami kebenaran firman-Mu, serta mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan pagi ini saya beri judul Menjadi Pelaku Estafet Kehidupan. Dalam masa Prapaskah ini telah kita awali dengan suatu pertobatan. Pertobatan yang telah kita ikrarkan bukanlah pertobatan yang bersifat pasif, namun harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Sesuai tema Paskah, maka pertobatan dapat juga kita maknai sebagai pertobatan ekologis yang memiliki dimensi vertikal, relasi kita dengan Allah, horizontal, hubungan kita dengan sesama, serta dimensi kosmik, hubungan kita dengan alam ciptaan Allah. Hal yang ketiga inilah yang seringkali kita abai, sehingga tidak merasa berdosa ketika kita punya andil dalam kerusakan alam. Akan menjadi dusta jika kita mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak merawat alam ciptaannya. Iman kepada Allah seringkali kita maknai secara sempit, padahal memiliki dimensi yang luas. Tanah yang kita diami saat ini bukanlah milik kita secara mutlak, tetapi hanya inventaris yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mengelola dan merawat dengan baik. David Attenborough, seorang presenter BBC yang juga ahli biologi dan pegiat konservasi alam, pernah mengatakan, "Di tangan kita sekarang tidak hanya terletak masa depan kita, tetapi juga masa depan semua makhluk hidup lainnya yang berbagi bumi dengan kita." Itu berarti ada tanggung jawab moral dan spiritual kepada generasi anak cucu, bahkan generasi yang akan datang yang saat ini belum lahir. Dari sinilah kita semua menyadari bahwa harus ada estafet kehidupan yang mencakup iman dan nilai-nilai kehidupan atau karakter yang berakar pada iman Kristus. Jadi bukan hanya harta yang kita wariskan. Dalam keluarga Kristen, spiritual legacy merupakan hal utama dan sangat penting karena dapat bertahan selamanya. Pewarisan iman harus dilakukan secara terus-menerus, sehingga ada konsistensi hidup dalam ketaatan, mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang, dan menjadi teladan kasih serta kesucian. Firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 7 mengatakan, "Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun." Konteks firman Tuhan ini adalah perintah Allah yang disampaikan oleh Musa, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Mengasihi Allah dalam kehidupan nyata dapat diwujudkan antara lain dengan mengasihi sesama dan alam ciptaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sudahkah kita melakukan upaya sederhana untuk merawat alam, misalnya menanam pohon di pekarangan rumah atau tanaman dalam pot, sehingga ada penghijauan di lingkungan tempat tinggal kita? Ketersediaan oksigen yang kita rasakan saat ini juga harus bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang. Kebiasaan lain yang dapat kita lakukan adalah menggunakan air bersih seperlunya, sehingga generasi penerus kita masih bisa menikmati air bersih.
Setiap upaya kita mencintai lingkungan alam dalam tindakan nyata adalah bagian dari iman kita kepada Allah yang bisa menjadi teladan bagi generasi penerus kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa mencintai alam ciptaan-Mu sebagai wujud dari iman kami. Ampunilah kami jika selama ini belum dapat menghayati sepenuhnya kasih anugerah Allah melalui alam ciptaannya yang kami diami. Demi Yesus Kristus yang sumber hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Jemaat GKI Salatiga, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.